Ajarkan aku ya Allah, bagaimana untuk mencintaimu hingga engkau pun akhirnya mencintai aku. Irilah Bu, melihat orang-orang yang sudah Allah jaga. Irilah kita melihat orang-orang yang setiap langkahnya sudah selalu Allah jaga. Karena memang begitu indikator Allah ketika mencintai hambanya. Begitulah indikatornya Bu. Semua aktivitasnya satu Bu. Semua aktivitasnya akan selalu Allah jaga dalam kebaikan. Tidak akan Allah plesetkan lagi dalam hal-hal yang maksiat. Wa sahbi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang kita bisa rasakan sampai hari ini. Alhamdulillah, salam dan selawat semoga selalu tercurah pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Apa kabar bunda-bunda, tata-tata semua sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa berkumpul di acara yang diselenggarakan oleh Manusia Cahaya ini. Insya Allah semoga bisa memberikan warna baru, bisa memberikan perubahan baru dalam hidup kita. Tentu untuk saya juga di sini yang sedang duduk di depan ini bukan berarti saya lebih hebat dari bunda-bunda atau tata-tata semua. Kita sedang dalam rangka menjemput takdir yang Allah berikan, sebagaimana amal dan rizki yang selalu Allah bagikan. Allah membagikan amal sebagaimana Allah membagikan rizki ya bunda ya. Juga sebelumnya saya ingin mengajak dulu bunda-bunda dan tata-tata semua untuk sedikit bermuhasabah dengan fenomena kematian mendadak yang kita lihat akhir-akhir ini. Ketika awalnya sehat, awalnya segar bugar, malah mungkin baru dia datang dari luar negeri langsung kerja, kemudian malamnya langsung olahraga, dan kemudian pada saat pagi hari Allah memanggil, Allah menyatakan dirinya untuk pulang. Sungguh itu adalah peristiwa yang tidak mungkin tanpa rencana daripada Allah. Kulun nafsin dha'iqatul maut, dan kepada kamilah nanti engkau semua akan kembali. Betul-betul satu peristiwa yang tidak boleh kita abaikan begitu saja, karena memang kalau kita tidak mengingat kematian, karena berita kematian itu adalah berita yang betul-betul bisa kita jadikan berita yang membuat kita selalu terjaga bahwa kita di dunia ini hidup memang ada waktu-waktunya, ada saat-saatnya dirahasiakan, dan untuk memperbaiki hatinya. Muhasabah untuk apa dia hidup, kemana dia akan kembali. Muhasabah, sudahkah dia mempersiapkan bekal yang akan dia bawa untuk dia kembali. Muhasabah untuk memperbaiki hati. Hati yaumala yang fau malun wala banun illa man ataloha biqolbin salim. Tidaklah berguna nanti harta dan anak-anak kita kecuali kita datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Jadi semoga mukadimah ini sebagai pembuka adalah bahwa jangan sampai kita melalaikan satu berita kematian yang kita dengar itu. Ini menjadi peringatan juga buat kita bahwa kematian itu bisa mendadak. Dan yang kedua adalah betul-betul mempersiapkan diri kita, terutamanya hati, karena jasad akan lebur, harta tidak akan berguna, anak-anak yang kita banggakan itu tidak berguna. Ud'u illa sabili rabbika, untuk mengajak orang kembali menyeru
kepada orang untuk kembali ke jalan Allah. Seperti juga hal cinta. Nah, untuk sharing ini semoga Allah memaafkan, semoga ada beberapa hal yang selalu harus kita istighfari Bunda, karena semoga nanti yang terbagi, yang terbuka ini bukan dalam rangka membuka aib, tapi adalah bahwa saya ingin menyampaikan saya pun pernah salah dalam mengartikan, mendefinisikan arti cinta ini. Saya pernah salah dalam mencintai orang tua saya. Saya pernah salah dalam mendefinisikan cinta kepada teman-teman saya. Saya pernah salah dalam mendefinisikan cinta kepada kerabat, kepada saudara, kepada orang ya, sesama muslim. Salah. Salahnya di mana ya? Waktu itu nggak tahu salahnya gimana. Karena ternyata apa yang saya lakukan itu hanya yang saya ikuti dari kebiasaan. Tradisinya harus seperti itu. Oh, cinta tuh harus seperti ini. Contoh, mencintai seorang laki-laki itu harus yang mapan, betul? Ya. Dari keluarga baik-baik yang mapan, kalau bisa udah kerja ya. Jadi nanti kamu kalau misalnya mau menikah harus mencarinya laki-laki seperti itu. Bonus kalau dia dari keluarga terpandang, kalau misalnya dia punya kepintaran, kecerdasan yang berlebih, itu bonus. Ya. Sekian lama kan disuruhnya cari laki-laki, mencintai laki-laki seperti itu. Betul? Ada ya yang seperti itu? Ya, banyak yang ngangguk. Subhanallah. Banyak yang ngangguk. Jadi memang itulah, karena memang kurangnya informasi tentang Islam itu sendiri, dan kemudian di lingkungan, ini yang kedua adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan itu sangat membentuk paradigma kita. Yang akhirnya sesudah saya pelajari, astagfirullah, Bu, astagfirullah. Ternyata cinta yang selama ini saya pahami salah semua. Salah. Tidak, yang paling utama salahnya adalah tidak pernah mendudukan Allah di prioritas pertama kecintaan saya. Jadi saya berburu cinta kepada manusia. Berburu cinta untuk memuaskan nafsu. Saya tidak pernah mendudukan Allah di tempat tertinggi yang seharusnya memang Allah ditempatkan di tempat yang teratas atas nama cinta. Alhasil berantakan, Bu, ke bawahnya. Berantakan. Ketika tidak mendudukan Allah di tempat tertinggi itu, berantakan semuanya. Saya diingatkan oleh guru saya, kalau misalnya salah menempatkan, itu akan salah ke bawahnya, Bu. Salah memahami, salah ke bawahnya. Mencintai seseorang, berusaha untuk membahagiakannya, berusaha untuk mendapatkan cintanya. Kita tahu misalnya laki-laki yang kita cintai itu senang dengan kecantikan kita misalnya, atau dengan cara berpakaian, itu terus nanti akan dipertahankan, Bu. Kita senang laki-laki yang misalnya melihat, karena kamu pintar, karena kamu ini, karena kamu solutif, karena kamu udah kerja, karena kamu ini, itu nanti akan dipertahankan. Karena kita tahu dia mencintai kita karena kita mandiri, dia mencintai kita karena kita cantik misal. Dia mencintai kita karena kita sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah kita sendiri. Kita punya kelebihan, kita punya pride, kita punya kebanggaan untuk dicintai, untuk diperebutkan. Itulah ketika memang satu hal aja itu, Bu, yang kita sering lupakan. Ibu sudah baca sirah, Ibu? Sudah baca sirah? Sirah Nabawiyah? Siapa yang udah hatam bacanya, Bu? Sedang ikhtiar ya, insya Allah ya. Karena di situ kita tahu, jadi gini, kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan salah kalau kita nggak ada pembanding.
Kita tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan salah kalau tidak ada pembanding kebaikannya dan pembanding yang buruknya, nggak pernah tahu. Jadi kita akan salse istilahnya, kita akan tenang karena kita nggak ngerasa salah kalau misalnya kita lakukan itu nggak ada pembanding, ya Bu ya. Seperti yang pernah saya alami juga bertahun-tahun, akhirnya saya nggak ngerasa salah karena inilah yang memang diturunkan dari atas, sama kayak orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya, jadi jahiliyah itu jangan hanya kalau kita membaca sirah, karakter jahiliyah itu tidak hanya terjadi pada zaman Rasul saja Bu, tapi di zaman ini pun karakter jahiliyah itu terus di tiap zaman itu ada. Di tiap zaman itu ada. Ya. Karakternya memang ketika menjadikan satu benda menjadi berhala. Ya, menduakan Allah. Mereka nganggap Allah. Mereka mengakui bahwa Allah itu ada, tapi ada dan-nya. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat yang mereka terus sembah sama. Kami menjadikan Hubal, kami menjadikan Lata, kami menjadikan Manat. Itu sebagai perantara untuk lebih dekat denganmu ya Allah. Gitu. Ya. Ketika semua peraturan-peraturan peraturan-peraturan mereka bikin tanpa dibimbing wahyu. Nah, itu zaman jahiliyah, Bu. Memutuskan sesuatu, mencari solusi tanpa dibimbing wahyu, itu zaman jahiliyah. Jadi gini, mereka kan orang Quraisy itu pada saat sebelum Islam datang, pra-Islam itu mereka menjadi pemegang kunci Ka'bah, mereka menerima orang-orang yang muhaji dan tawaf dan sebagainya kan ya Bu ya. Mereka jadi yang ngatur. Nanti orang-orang yang bukan dari kalangan Quraisy, mereka harus pakai baju, misal contoh nih. Mereka mesti pakai baju dari daerah mereka masing-masing. Kalau misalnya mereka nggak punya khas dari daerah masing-masing, mereka telanjang Bu ngeliling Ka'bahnya. Pokoknya nggak boleh pakai baju yang sama dengan kaum Quraisy. Saking merasa ini kita nih terhormat nih, kita nih Jadi ciri-ciri jahiliyah lain adalah mereka merasa bahwa mereka adalah kaum yang sangat menjaga kehormatannya. Jangan sampai ada orang yang menyamakan, gitu. Pemikiran-pemikirannya, keputusan-keputusannya, bagaimana memperlakukan wanita, wah udah banyak lah. Itu cara pemikiran yang tidak dibimbing wahyu itu harus kita pelajari. Ini jangan-jangan. Terus bagaimana wanitanya ketika zaman jahiliyah Bu? Di Quran surat Al-Ahzab ayat 33 kan ya? Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal apa Bu? Ini ayat yang harus kita hafal ya Bu ya, tentang hijab. Tentang bagaimana wanita itu harus melazimi tinggal di rumah dan jangan berperilaku sebagai wanita seperti zaman jahiliyah. Ibu pernah mencari nggak? Jadi kenapa saya sebagai seorang muslimah ini tidak boleh berperilaku sebagai perempuan jahiliyah? Apa sih sebenarnya perempuan itu yang mereka lakukan tuh apa? Jadi secara fisik mereka membuka dadanya, mereka memperlihatkan lehernya, mereka melihatkan ikatan di rambutnya, mereka pakai anting-anting. Nah itu salah satu ciri-ciri wanita jahiliyah pada zaman waktu itu. Jadi kalau misalnya banyak nggak Bu sekarang wanita muslimah seperti itu? Jadi menurut Ibu? Ya, belum paham kan berarti ya Bu ya? Itu di Quran surat Al-Ahzab dikatakan jangan menyerupai, tapi kemudian mereka memperlihatkan dadanya, mereka memperlihatkan lehernya. Nah, kenapa ibu bisa mau, kenapa mereka nggak mau Bu? Kemudian misalnya terus digembosin lagi nih masalah seperti ini. Ada salah satu sosok yang seorang ibu dan anaknya kemudian menjadi viral mengatakan bahwa yang nggak wajib lah dihijab itu nggak wajib. Ya, dihijab itu nggak wajib. Coba kamu mikirnya kayak saya deh. Saya kalau lihat ayat itu saya lihatnya konseptual, nggak tekstual. Coba deh. Yang nggak paham Bu, ngedengar kayak gitu, oh iya, benar juga ya.
Bener juga nih si ibu. Yang nggak paham kan gitu ya Bu ya? Yang nggak paham seperti itu. Nah, ketika terus itu nggak ini, dan terus yang dia dapat apa nih Bu? Saya ikutin lagi nih rekam jejaknya. Terus dia si anaknya ini terus menggunakan media lagi untuk mempropagandakan bahwa hijab itu nggak wajib. Cara pandang kamu sama cara pandang saya beda. Itu kamu harus terima. Gitulah intinya. Ya Bu ya. Jadi dia mengundang salah satu ustadz yang untuk mendukung statementnya bahwa nggak gitu, kamu tuh salah. Jadi dianggapnya kita tuh yang memilih untuk taat kepada Allah salah. Mereka punya media, mereka punya uang, mereka menggunakan media. Terus abis gitu, pada akhirnya ada pengikutnya. Bu, ada pengikutnya nggak kemudian? Ada, banyak. Di foto-foto, mereka mendapat pengakuan. Hasilnya apa? Hanya untuk sekedar selfie sama orang-orang yang, wah ibu hebat nih, bener banget nih, statement ibu yang saya cari. Moderat, Islam moderat itu harus seperti ini. Islam moderat itu harus seperti ini. Islam Pancasila itu, ya Islam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila, Islam Nusantara ya. Ya, enggak, maksud saya begini loh. Kami sekarang, setiap orang Islam itu memang harus bisa mendudukan dirinya dimanapun dia tinggal. Ya, itu kita harus akui. Tapi ketika syariat itu harus disesuaikan dengan keadaan, susah ya Bu ya? Ya nggak Bu ya? Ya Bu? Ya. Jadi ketika saya pun kenapa akhirnya saya paham? Karena saya pernah ngalamin Bu. Saya di didikan sekolah saya itu pluralis, sekuler, liberal. Iya Bu. Jadi ketika itu saya merasa orang yang pakai hijab radikal. Orang yang sholatnya 5 waktu lompat-lompat, udah jam ini, apaan sih? Gitu. Santai aja kali, gitu kan? Nggak tahu Bu, nggak bisa merasakan kenapa dia ketika lihat jam atau ngedenger azan itu dia terguncang gitu. Karena nggak tahu kan bahwa itu tuh panggilan kan? Belum ada cinta, Bu. Belum ada cinta. Jadi ketika melihat orang yang sudah taat itu Bu, apaan sih? Ini sekarang yang saya lihat dari orang-orang yang berusaha untuk menggoyang keyakinan kita, untuk menggoyang keyakinan kita. Bahwa kita memang harus mendudukan dulu Bu. Ketika kita mendudukan dulu Allah di atas segalanya dulu, cinta kita nih. Ketika akhirnya saya disadarkan bahwa oh iya, nyandar ke manusia itu kayak nyandar ke benang basah ya. Nyandar ke orang tua juga, orang tua kita nggak sempurna Bu. Nyandar ke orang tua di sekitar kita juga, mereka juga nggak bisa selalu memberikan solusi, ya Bu ya. Misalnya yang pada saat saya kecil saya dihadirkan wanita-wanita dewasa, wah kacau Bu, kacau. Ketika saya menyadar, oh ini nih, kayaknya ini nih orang yang bisa saya ambil, karena kita menyadarkan kepada orang yang orang itu pun tidak menyadarkan dirinya kepada Allah gitu loh Bu. Saya menyadarkan kepada guru di sekolah which is saya sekolahnya sekolah liberal, menyadarkan kepada guru. Di sekolah liberal Bu, pelajaran agama itu diajarinya hanya rukun Islam, rukun iman, selesai. Gak ada itu pendalaman seperti di sekolah Islam. Jadi ibu yang sudah memasukkan sekolahnya sekarang ya Bu ya, ikhtiar berbasis pendidikan Islam, hebat Bu, lanjutkan. Karena itu memang pendidikan yang terbaik yang kita perlukan untuk anak-anak kita. Lanjutkan Bu, dan ibu teguh dampingi anak-anak di sekolah itu. Karena ini modal Bu. Ini adalah salah satu juga kekuatan kita untuk membersamai mereka untuk bisa menemukan secepatnya akselerasi Bu, akselerasi kita. Jadi bukan akselerasi untuk ilmu secara formal Bu, tapi akselerasi kita untuk biar dia kan udah belajar itu nanti dia butuh pemahaman, dia butuh untuk ada fase-fase dia harus paham apa segala macam ya Bu ya. Ini juga perlu waktu. Gitu Bu. Jadi itulah ketika akhirnya
ketika akhirnya saya pun merasakan bahwa saya pernah merasakan mendefinisikan cinta itu juga dengan salah, Bu. Ya, menyandarkan kepada orang itu udah salah banget, apalagi orang itu juga tidak membawa value nilai-nilai Islam dalam mengajarkan kita akan arti cinta itu juga. Nah, padahal Bu, kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah itu, Masya Allah Bu, Masya Allah. Karena memang ini adalah tujuan terbesar kita hidup adalah untuk mendapatkan cinta Allah. Ibu profesinya apapun Bu, kalau nggak dicintai Allah, kelar. Ibu mau dokter, ibu mau arsitek, ibu mau hakim, ibu mau pengacara, kelar Bu kalau misalnya ibu nggak dapet cinta Allah. Karena memang tujuan terbesar kita ini adalah untuk mendapatkan cinta Allah, Bu. Yang kita lakukan dari mulai niat, dari mulai bangun pagi, dari mulai kita beraktivitas sampai nanti kita pulang lagi, kemudian menjalani malam, tidur, bangun lagi dan seterusnya sampai kita mati, udah Bu. Hidup kita memang untuk mendapatkan cinta dari doa. Karena apa? Karena kalau Allah, Bu, sudah mencintai hambanya, dan hambanya ini disampaikan di hadis qudsi, dan hambanya ini sudah mau untuk melakukan kewajibannya ditambah dengan sunnah, Bu, maka Allah akan mencintainya. Dia akan menjadi matanya, dia akan menjadi telinganya, dia akan menjadi kakinya, menyertainya di setiap langkahnya. Dia akan membutakan matanya, dia akan menulikan telinganya, dia akan membuat kakinya tidak bisa bergerak untuk hal-hal yang dibencinya, untuk hal-hal yang tidak diridhoinya. Jadi pertama kali seharusnya ketika kita mulai tersadar untuk hijrah, untuk kembali kepada Allah, yang pertama harus kita ingat itu adalah, ya Allah, ajarkan aku untuk mencintaimu sebagaimana orang-orang dulu mengenal dan mencintaimu. Ajarkan aku ya Allah bagaimana untuk mencintaimu hingga engkau pun akhirnya mencintai aku. Irilah Bu melihat orang-orang yang sudah Allah jaga. Irilah kita melihat orang-orang yang setiap langkahnya sudah selalu Allah jaga. Karena memang begitu indikator Allah ketika mencintai hambanya. Begitulah indikatornya Bu. Semua aktivitasnya satu Bu. Semua aktivitasnya akan selalu Allah jaga dalam kebaikan. Tidak akan Allah plesetkan lagi dalam hal-hal yang maksiat. Yang kedua, Allah akan perintahkan malaikat juga untuk menjaga, untuk menjadi motivasi. Kan ada hadisnya Bu. Aku mencintai si fulan. Sampaikan kepada Jibril, aku mencintai fulan. Kemudian Jibril mengumumkan ke semua penduduk langit, dan kemudian penduduk dunia pun tahu, orang-orang pun mencintai dia dengan sendirinya. Dan kemudian yang ketiga adalah Allah akan memberikan dia pemanis ajalnya. Semua aktivitasnya itu di ujung ajalnya yang ketiga ini Bu, akan Allah karuniakan dengan diberi kesibukan yang bermanfaat. Kesibukan yang bermanfaat. Sampai Allah cabut nyawanya. Sampai Allah cabut nyawanya. Jadi jangan dipikir bahwa ketika kita dicabut, aduh ya Allah, husnul khotimah ya Allah, wafatkan aku ketika sedang sholat. Enggak Bu, tidak selalu kita dalam keadaan sholat misalnya Bu. Tapi aktivitas kebaikan itu adalah mungkin kita sedang menggendong seorang anak yang harus diselamatkan, atau menarik seorang anak dari ketergantungannya narkoba misalnya Bu, atau menarik seorang anak dari
ketika dia sudah dekat selangkah lagi dengan perbuatan maksiat mungkin Bu, atau kita menarik teman kita yang sejengkal lagi dia ada itikat untuk melakukan maksiat, itu kebaikan-kebaikan seperti itu Bu. Jika dalam hari-hari kita sudah dipenuhi cinta kepada Allah Bu, seperti yang dikatakan seorang ulama bahwa akan meleleh kita bagaimana Allah menjaga kita. Meleleh. Cinta suami ibu kepada ibu itu nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang menuhin keinginan ibu juga mungkin dengan terpaksa. Biar nggak ribut, biar nggak rewel, biar nggak ngambek, biar cepet. Ini mah cinta seorang anak kita pun mungkin bisa kamuflase. Iya mah, iya. Makasih sayang udah nurut sama mama. Iya. Kita nggak pernah tahu. Tapi kepada Allah cinta kita tidak akan pernah kecewa Bu. Tidak akan pernah. Allah membalas cinta seorang, tidak pernah Allah akan mengecewakan kita ketika kita betul-betul berjuang untuk bisa mencintai Allah. Karena inilah hidup kita Bu. Karena ini hidup kita. Ya Bu, Ibu yakin nanti pulang Ibu masih dalam keadaan sehat? Atau nanti malam masih dalam keadaan segar? Atau besok Ibu masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa? Sudah banyak ya Bu, kematian mendadak itu mengisahkan, mengabarkan kepada kita bahwa memang kita harus terus bersiap-siap dalam kondisi seperti ini. Ibu, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Dia akan ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Jagalah Allah terus di setiap nafas kita. Ada pikiran jelek sedikit Bu, ada gil, ada hasad sedikit ya Allah. Tolong jaga hasad ini. Ada kesal sedikit, ada ruwet sedikit ya Allah. Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah lagi. Ya Allah, saya lemah. Akuin aja Bu. Saya lemah. Saya gak berdaya. Tapi saya punya Engkau ya Allah, yang akan menjaga. Jaga ya Allah. Jangan sampai mata ini melihat sesuatu yang buruk dari saudara kamu. Jangan sampai mata ini selalu melihat yang buruk dari suami kami. Jangan sampai mata ini selalu melihat yang buruk dari saudara-saudara kami. Jagalah ya Allah mata ini, jagalah ya Allah telinga ini dari selalu mendengar hal yang buruk ya Allah. Tentang pasangan kami, tentang anak-anak kami, tentang keluarga kami, tentang saudara-saudara kami ya Allah. Tutup telinga ini ya Allah, tolong dijaga ya Allah. Ya Allah, jagalah kaki ini ya Allah, untuk bisa melangkah ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi. Jangan Engkau tinggalkan kami walau sedetik pun ya Allah, walau sedetik pun ya Allah. Minta Bu sama Allah Bu. Suami kita gak akan bisa 24 jam, Allah akan ada untuk kita terus. Sahabat-sahabat kita gak bisa membersamai kita, tapi Allah ada Bu terus. Kita perbaiki Bu ini, pemahaman ini bahwa Allah itu selalu ada Bu. Jangan berpikir seperti orang-orang yang masih membawa pemikiran-pemikiran jahiliyah. Mana Allah, itu buktinya Jakarta banjir lagi. Mana Allah, yang kena juga orang-orang muslim. Mana Allah, itu yang kena kanker, orang duafa juga kebanyakan orang muslim. Ini pemikiran jahiliyah Bu. Mana Allah, kenapa mereka bahagia sedangkan aku tidak bahagia?
Dia bahagia dengan suaminya, aku tidak bahagia dengan suamiku. Mana Allah? Kenapa dia dikasih anak yang soleh? Kenapa dia dikasih anak laki-laki? Aku dikasih anak perempuan dengan segala ujiannya menjaga anak perempuan. Mana Allah? Yang lain diberi kesehatan, aku tidak diberi kesehatan, diberi penyakit yang berat. Allah di mana? Di mana keadilan Allah? Kenapa orang lain diberi rezeki begitu mudah, aku tidak diberi rezeki? Di mana keadilan Allah? Walaupun hanya ada di dalam hati. Bertaubat, Bu. Gak saya ungkapin kok. Gak saya ungkapin, tapi kenapa saya merasa masih belum tenang? Iya, karena itu di dalam hati justru, Bu. Al-Fajr ayat 15-16 menunjukkan bahwa betapa itu ayat yang menunjukkan bahwa betapa orang jahiliyah dulu merasa bahwa ketika Allah memberikan aku kekayaan, kesenangan, itu berarti Allah cinta kepadaku. Dan ketika Allah memberikan kesedihan dan kekurangan dalam rezeki, Allah sedang menghinakan aku. Robi ahanan, menghinakan aku. Tapi ketika aku dimuliakan dengan kekayaan, Robi akroman, Allah sedang memuliakan aku. Jangan berpikiran seperti orang-orang jahiliyah, Bu. Jangan berpikiran kalau misalnya Allah cinta itu hanya karena diberi harta. Ibu bisa traveling, bisa safar kemana-mana, setahun bisa 5 kali umroh, setahun bisa 5 kali ke Turki, bisa mendapatkan apa yang ibu mau, mendapatkan suami yang baik, mendapatkan anak-anak yang soleh, mendapatkan teman-teman yang soleh, mendapatkan rumah yang bagus, mendapatkan kendaraan yang bagus, mempunyai perhiasan, mempunyai tabungan, bisa menyekolahkan anak-anak ke sekolah yang ibu mau, bisa menyekolahkan anak-anak terus mendampingi mereka sampai S1, S2, S3, bukan, Bu. Ketika Allah cinta bukan dengan harta, Bu. Kalau kita berpikiran kalau misalnya Allah cinta itu dengan memberikan semua harta dengan yang kita mau, betapa seorang Namrud itu Allah cintai nggak, Bu? Fir'aun dan Korun yang mempunyai tahta itu berarti itu tanda Allah cinta, bukan, Bu? Bill Gates, siapa lagi zaman sekarang? Apakah itu berarti Allah cinta? Tidak. Allah cinta itu ketika Allah akhirnya dari 3 hal yang tadi itu, Bu, mengisi membersamai kita, mengisi aktivitas-aktivitas kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Memberikan malaikatnya untuk bisa memotivasi kita, menjaga kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Memberikan terus kita kesibukan sampai kita tuh nggak ada lagi kesibukan untuk bisa mikirin diri sendiri, Bu. Yang kita selalu ingat adalah orang lain bagaimana. Seperti yang seorang Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang sering kita impikan, kita cita-citakan ingin kita seperti beliau, ya, Bu. Arti cintanya, cara mencintainya kepada seorang Rasulullah. Di 3 tahun pertama itu, di 3 tahun terakhir itu, di masa hidupnya menjelang wafatnya di 3 tahun terakhir, beliau ada di tenda beratapkan langit. Bukan dalam keadaan sedang ada di istana, Bu. Dalam keadaan mewah semua didapat, istri Rasul. Dengan semua makanan mungkin tersedia, enggak, Bu. Bunda kita itu sedang terisolasi. Waktu itu masa pemboikotan. Makanan juga kurang. Hartanya habis yang selama ini dikumpulkan. Seorang bangsawan kaya raya, mempunyai pendidikan yang luar biasa. Kemampuan berbisnisnya sebagai entrepreneur gak kalah mungkin ibu-ibu entrepreneur sekarang di sedunia ini oleh beliau. Bisa memanage karyawan-karyawannya dengan baik, bisa melakukan perdagangan antar negara,
Semua itu kan semua keluarnya dari otak ibunda kita itu. Mengumpulkan hartanya sampai di 3 tahun terakhir, Bu, sebelum masa wafatnya itu. Apakah beliau dalam keadaan berlimpah ruah harta, tiduran dengan semua budak-budaknya apa? Enggak. Tidak dalam keadaan sedang terpenuhi semuanya. Kenyang perutnya, enak kasurnya, yang spraynya aja mungkin seharga 20 juta, 25 juta spraynya, Bu, gimana kasurnya? Tapi dalam keadaan seperti itu, Jibril turun lalu menyampaikan kepada Rasul, "Ya Muhammad, sampaikan salamku kepadanya." Dapat salam, Bu, dari Allah melalui Jibril. Untuk semua pengorbanan yang telah dilakukan. Dan katakan, aku telah menyiapkan rumahnya di surga di sisiku. Asia aja masih minta ya, Bu, ketika disiksa. Ya Allah, buatkan untukku rumah di surga. Untuk seorang ibunda kita, beliau telah disiapkan dan Allah ingin. Padahal belum wafat itu, Bu. 3 tahun sebelum wafatnya. Begitu, Bu. Orang-orang yang dicintai Allah tidaklah selalu dalam keadaan sedang kayak terpenuhi semua kebutuhan dunianya, karena memang hakikatnya bukan seperti itu. Hakikatnya adalah ketika dia bisa menerima apapun ketetapan yang Allah berikan. Karena dia tahu dia mau berwarna merah, kulit dia hitam, mata dia sipit. Dia dari keluarga miskin, dari keluarga biasa aja, dia juga masih berhak untuk bisa masuk surga. Karena dia tahu Allah tidak membeda-bedakan semua bentuk fisik itu. Dia tahu Allah tidak melihat merek tasnya, Bu. Allah tidak melihat apa mobilnya. Harta yang dia kumpulkan justru itu akan memberatkan dia nanti, Bu. Jadi kecintaannya kepada Allah itu semakin membuatnya akhirnya bisa memilah ini mana nanti akan saya bawa, ya Allah. Amalan apa ini yang akan menjadi pemberat kebaikan saya nanti ketika ditimbang, ya Allah. Kebaikan-kebaikan saya apalagi, ya Allah, yang bisa saya bawa untuk bisa menghadap-Mu dengan tanpa rasa malu, ya Allah. Bu, ketika nanti kita dikatakan bahwa tidak ada perantara antara kita dan Allah, dan nanti kita akan menceritakan, badan kita akan menceritakan di hadapan Allah apa saja yang sudah kita lakukan. Ibu sudah siap? Bagaimana kita sebagai seorang anak, bagaimana kita sebagai seorang pribadi, bagaimana kita sebagai seorang istri, bagaimana kita sebagai seorang ibu, bagaimana kita sebagai seorang teman untuk temannya, bagaimana kita untuk saudara, untuk sesama muslimnya, Bu. Apa nanti yang sudah kita siapkan di hadapan Allah, Bu? Karena syaratnya itu adalah kita bisa mencintai Allah dulu di atas segalanya ketika kita di dunia ini, Bu. Membenarkan dulu, memperbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Memperbaiki dulu hubungan kita dengan Allah ini akan memperbaiki semua urusan kita.
Setidaknya ini yang saya rasakan. Betul-betul saya rasakan ketika saya memang ternyata semua sumber daya masalah itu adalah ketika kita tidak bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita nggak tahu ada yang cacat dengan hubungan kita dengan Allah. Kita nggak paham. Tapi akhirnya sudah kita paham, akhirnya insya Allah kita paham, Allah bukakan. Terus gimana? Jangan nanya gimana, Bu. Nanti Allah sendiri yang akan bimbing kita, Bu. Itu yang dikatakan bahwa kita tuh kadang suka meleleh karena nanti Allah yang akan urus semua urusan kita. Ya, Bu. Bisa dibayangkan, Bu, ada seorang wanita ibu rumah tangga, dia nggak tahu, dia nggak punya apa-apa. Yang dia tahu adalah ketika dia sudah bisa menyelesaikan urusan di dalam rumahnya, dia dengan suaminya sudah beres, sebagai seorang istri sudah beres, dia pengen beraktivitas, dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya uang. Cuma yang dia pikir adalah, oke, sekarang waktunya saya untuk bisa membantu agama Allah. Ini adalah kewajiban untuk bisa berdakwah. Saya harus keluar untuk membantu agama Allah sesuai dengan potensinya. Potensinya apa? Potensinya adalah dengan bisa baca Quran. Kemudian dia berpikir untuk rumahnya itu dijadikan anak-anak duafa untuk belajar bahasa Quran. Gurunya siapa? Gurunya dia. Kemudian habis gitu berkembang terus sampai akhirnya sekarang dia mempunyai 2 tempat, Bu. Itu nggak kepikir. Buat ibu mungkin biasa aja, buat dia luar biasa. Ada orang yang mewakafkan rumahnya di Antapani, kemudian di satu lagi di Ahmad Yani, kemudian dia bisa terus kalau misalnya kita tanya teh apalagi perlu apa? Enggak kok teh, nggak apa-apa, udah cukup untuk makan anak-anak duafanya semakin banyak. Terus tempat itu juga banyak yang bantu untuk ngelola. Seperti itu, Bu, kebaikan. Kita kadang nggak tahu, kita hanya mengikhlaskan pada Allah, ya Allah, jika engkau memang sudah memandang urusan di dalam rumahku sudah beres, dan kini aku sudah mau untuk memberikan potensiku untuk bisa memberi kontribusi untuk menolong agama Allah, maka bukakanlah ya Allah, dan akan Allah bukakan ketika Allah mencintai kita. Udah lulus yang di rumah, Bu, yang di rumah harus beres dulu, Bu. Tidak mungkin ada kesolehan di luar tanpa kesolehan di dalam rumah. Ya, tidak akan kita bisa menyelesaikan masalah di luar rumah kalau masalah di dalam rumah itu masih belum bisa kita selesaikan. Gitu. Jadi itu juga sebagai wanita yang betul sebagai seorang muslimah yang kita harus pegang, tujuan utama kita kewajiban pertama kita yang terbesar adalah memang untuk beres dulu di dalam rumah, Bu. Ya, Bu, dakwah dulu di dalam rumah, sesudah itu baru setelah itu kita dakwah di luar rumah. Jadi harus beres dulu di dalam rumahnya. Kalau kita masih istilahnya masih di dalam rumahnya masih belum beres, Bu, sangat dikhawatirkan apa yang kita bawa keluar itu adalah bukan solusi, malah nanti akan jadi lemparan-lemparan, malah akan menjadi semacam pelarian dan itu nggak akan baik. Gitu ya, Bu ya. Mungkin itu dulu penyampaian yang bisa disampaikan ya, Kang Imam. Selesai. Saya serahkan dulu kepada host. Alhamdulillah, jazakallahu khairan yang sudah menyampaikan materi sangat luar biasa dahsyat.